Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang insecure behavior. Nah, insecure behavior yang kita bahas ini ada dua, yaitu low self-esteem dan shy. Kita ke insecure behavior itu apa? Ya, insecure behavior itu adalah pada anak-anak yang pada dasarnya mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah, jadi kurang pede. Dan biasanya anak-anak yang insecure ini mereka biasanya seringkali merasa takut dan merasa cemas. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi insecure itu anaknya nggak pede, sering merasa takut dan merasa cemas. Kita ke yang bagian pertama, yaitu low self-esteem. Low self-esteem ini biasanya anak-anaknya merasa kurang berharga, kurang memiliki rasa keberhargaan untuk dirinya sendiri, kurang menghargai dirinya sendiri, kemudian juga biasanya ini terlihat dari bagaimana sikap dan tingkah lakunya mereka. Jadi mereka biasanya kelihatan nggak pede sekali. Mereka melihat sesuatu itu dengan pesimis, gitu ya, pesimis. Jadi bukan orang yang optimis. Nah, akibatnya apa dari low self-esteem ini? Maka biasanya akan mempengaruhi performa di sekolah. Jadi dia prestasinya jadi kurang bagus. Atau kalau misalnya yang udah dewasa, maka di tempat kerja dan relasi sosialnya. Orang yang nggak pede ini biasanya merasa tidak mampu, merasa lebih inferior daripada orang lain, merasa pesimis, dan biasanya mudah sekali untuk down gitu ya, jadi gampang patah semangat. Nah, ini semestinya yang perlu ditingkatkan adalah internal locus of control-nya. Internal locus of control itu maksudnya adalah jadi internal locus of control itu adalah kemampuan untuk mengontrol. Jadi persepsi seseorang tentang sesuatu itu dikontrol oleh siapa. Ada dua, ada internal dan eksternal. Nah, kalau kalau orang yang low self esteem itu cenderung dia berpikir locus of control-nya yang mengendalikan sesuatunya itu adalah dari luar. Nah, semestinya dia harus ditingkatkan internal locus of control-nya. Jadi dia harus berpikir bahwa yang mengendalikan segala sesuatunya itu adalah dirinya. Itu. Kenapa anak ini mengalami low self-esteem? Nah, biasanya yang paling sering adalah dikarenakan pengasuhan. Ya, pengasuhannya bisa misalnya terlalu overprotective, atau malah anak itu diabaikan, neglect, atau orang tuanya malah perfeksionis sehingga anaknya takut mengalami kesalahan, atau orang tuanya itu menerapkan autokratik. Autokratik itu jadi semuanya ditentukan oleh orang tua, ya, dan suka menghukum, misalnya suka menghukum. Jadi anak itu ada rasa takut untuk dihukum. Atau juga orang tua yang suka mengkritik anaknya, selalu mengkritik, terus apa-apa disapproving, nggak setuju kayak gini. Jadi apa-apa dikritik. Jadi apa yang dilakukan, jadi anak merasa serba salah. Atau bisa juga terjadi pada modeling. Dia memodeling orang tua, memodeling orang di lingkungan. Kemudian juga different, membeda-bedakannya, beda-bedakan, dan bisa jadi handicap, ya, ada handicap, ada ketunaan, dan bisa jadi juga
Karena misalnya mempercayai hal-hal yang irasional, mempercayai hal-hal yang irasional, misalnya ya hal-hal yang mistis, misalnya ya hal yang mistis. Oke, kita lanjut ke Sai, malu. Ya, Sai, gimana sih anak yang pemalu ini? Child children atau anak yang pemalu ini biasanya dia menghindari orang lain, terlihat malu-malu, mudah merasa takut, memiliki sifat curiga, rendah diri, pendiam, dan biasanya ragu-ragu untuk menjalankan komitmen. Pada situasi sosial, dia biasanya nggak memiliki inisiatif atau bertindak secara volunteer. Jadi dia biasanya harus diajakin, didorong-dorong, gitu. Biasanya menunjukkan perilaku diam. Bicaranya pelan misalnya. Dia juga seringnya adalah menghindari kontak mata dengan orang lain. Pemalu ini pada usia prasekolah dan usia sekolah tentu akan membuat mereka sulit berpartisipasi dengan orang lain, sulit bersosialisasi dengan orang lain. Nah, anak yang pemalu ini, sinus ini normal terjadi pada usia 5 atau 6 bulan. Muncul lagi pada usia 2 tahun. Biasanya seperti itu ya. Jadi pada anak itu justru munculnya normalnya tapi pada 5 atau 6 bulan. Tadi saya pikir tahun tadi ya. Bulan. Nah, saya ini berbeda dengan kebalikannya adalah assertive children. Assertive children inilah sebenarnya anak-anak yang kita harapkan ya, anak yang berani mengemukakan pendapatnya, bertindak sesuai apa yang mereka senangi. Ini disebut dengan assertive children. Sedangkan shy children, anak yang pemalu, itu mereka biasanya self-conscious. Mereka fokus pada dirinya sendiri, sangat sadar akan dirinya. Biasanya sedikit berkomunikasi, kurang mampu menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Jadi mereka biasanya mampu tapi nggak bisa menunjukkan performanya. Seringkali merasa tidak nyaman, juga sering mengalami kecemasan, terlihat gelisah, dan berusaha meninggalkan situasi sosial. Buat dia menyenangkan itu adalah sendiri dibandingkan beramai-ramai dengan orang lain. Nah, anak yang pemalu ini biasanya dikarenakan kemampuan sosial yang rendah. Dia bermasalah di kemampuan sosialnya. Jadi dia biasanya dia tidak menunjukkan minat terhadap anak yang lain ya. Biasanya anak-anak itu akan excited untuk ketika melihat anak lain asik bermain kayak gitu. Dia nggak nunjukin itu. Terus juga biasanya kurang dalam berkomunikasi, jadi lebih banyak diam. Terus juga biasanya tidak menunjukkan simpati, ya. Dan pada teman-temannya, misalnya dia kurang menunjukkan hal itu. Dan biasanya juga mereka sulit ketika harus bertemu dengan orang lain. Jadi kalau ada situasi yang membuat mereka harus berinteraksi dengan orang lain, dia kurang bisa menikmatinya. Nah, kenapa seorang anak itu mengalami shy, menjadi pemalu? Nah, kemungkinan dia mengalami yang namanya feeling of insecurity, ya, merasa insecure, biasanya karena kurang pede, ya. Terus juga bisa jadi karena orang tua yang overprotective. Orang tuanya terlalu overprotective sehingga anaknya menjadi tidak aktif dan terlalu tergantung pada orang tuanya. Jadi dia kurang mengeksplor lingkungan sehingga kemampuan sosialnya juga kurang.
dan dia juga biasanya eh, memiliki minat yang kurang, gitu ya. Kemudian juga bisa jadi karena kritik, seringkali dikritik. Jadi orang tua seringkali mengkritik anaknya sehingga dia merasa insecure, dia merasa malu. Atau dia justru selain itu ya, dia seringkali mendapatkan respon-respon negatif dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal lain yang bisa menyebabkan pemalu ini, anak yang pemalu adalah misalnya dia suka digodain, dibercandain, maksudnya sih bercanda, tetapi ternyata justru malah menjadikan anak ini pemalu gitu ya. Atau dia mendapatkan perlakuan yang inkonsisten, atau dia justru sering diancam, ya, diancam dengan hukuman sehingga dia agak sulit untuk merasa takut untuk mengeksplor lingkungan. Atau juga misalnya teacher pet itu artinya jadi apa ya? Suka menjadi bulan-bulanan gurunya sehingga dia ini salah apa-apa salah misalnya. Jadi bisa misalnya di sekolah itu ketika ditanya dia salah dan guru sering menanyakan itu sehingga dia menjadi malu misalnya gitu karena dia diperlakukan seperti itu. Kemudian juga bisa karena self label, awalnya cuma self label aja, di label aja jadi pemalu, nah, akhirnya jadi pemalu beneran. Terus juga bisa jadi karena ada handicap, jadi ada ketunaan, ada masalah, misalnya dia mengalami misalnya bibir sumbing misalnya, sehingga dia mengalami malu, atau misalnya dia pincang misalnya, sehingga dia lebih malu, atau juga bisa karena dia melakukan modeling, misalnya modeling ke orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk insecure behavior. Ada dua, yaitu tadi low self esteem dan shy. Selanjutnya, mari kita bahas di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.